Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler, channel tentang tutorial AutoCAD, adventure, dan science. Kali ini saya hadir kembali ke hadapan sobat semua membawakan tema tutorial AutoCAD dengan judul menggabungkan semua layout ke dalam satu file PDF. Bagi sobat yang belum familiar dengan layout dan file PDF, bisa review lagi video saya yang terdahulu, yaitu edisi tutorial 10 ya. Di situ saya sudah jelaskan semuanya secara komplit. Nah, sekarang saya akan bahas lanjutannya, yakni jika kita punya banyak layout lalu ingin kita share ya ke teman-teman, ke kolega kita atau ke bos, bagaimana menggabungkan semua layout itu dalam satu file PDF ya. Mari kita ikuti langkah berikut ini. Jadi ini ceritanya, saya punya file yang terdiri dari 9 layout ya. Nah, 9 layout ini akan saya satukan ke dalam satu file PDF dan saya kirimkan kepada kolega saya ya untuk dia presentasikan. Nah, langkah pertama adalah pastikan bahwa sobat semua udah menyamakan page setup-nya ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau sobat ingin menyamakan page setup semua layout ini, sobat bisa copy ya setting atau page setup dari salah satu layout ke layout yang lainnya. Nah, caranya kita lihat ya. Pertama, atur salah satu page setup yang kita inginkan. Misalnya layout yang pertama ya. Ambil, kalau dari menu kita ambil dari sini, print, ambil page setup ya. Atau kalau mau diketik juga bisa, PAG aja cukup ya, PAG. Nah, kemudian ini pastikan sudah kita pilih ya page setup yang layout yang aktif ya. Ambil modify, kita tentukan, misalnya kita pilih quality print, lalu dari ISO 4 ya. ISO 4, terserah sobat mau pilih yang mana. Kemudian layout, oke, saya ambil pilih extend aja ya, karena saya khawatir kalau pilih layout itu nggak sesuai dengan marginnya ya. Oke, pilih extend. Kalau extend itu berarti seluruh objek ini akan ditampilkan secara maksimal sesuai dengan ukuran kertas. Oke, extend, kita sedot load. Nah, ini masih longgar ya, kita lihat, ambil aja misalnya 0,8. coba kita cek fit to paper 0,78 ya, berarti kita kasih 0,8 deh. Nah, segini ya. Lalu apalagi yang kita atur? Udah, kalau nggak ada lagi, oke. Nah, seperti ini ya setup yang kita inginkan misalnya. Nah, kemudian untuk layout yang lain kita bisa mengcopy setup ini ya. Caranya, aktifkan layout berikutnya, lalu ambil perintah page setup lagi. Jadi memang masing-masing layout kita kasih page setup ya. Tapi sekarang caranya nggak usah ngatur-ngatur lagi, seperti tadi setting tadi ya. Ini dummy house sekarang yang aktif. Nah, klik di sini bold ya, pilih ambil set current. Nah, maka setting dari layout yang aktif itu akan mengcopy setting dari yang kita pilih di layar ini ya, di kotak dialog ini. Close. Nah, lakukan hal yang sama pada layout-layout berikutnya ya. Build, ambil page setup, aktifkan box yaitu yang mau kita copy, ambil set current, close, dan begitu seterusnya ya. Ini saya baru saja selesai mengcopy setup ya dari layout pertama ke layout terakhir ya. Nah, kalau sudah selesai semua, langkah berikutnya barulah menggabungkan semua layout ini ke dalam satu file PDF. Inilah poin dari materi channel sekarang hari ini ya. Perintahnya adalah publish. Sobat bisa lihat di layar, publish ya. Nah, yang pertama kita cek tentu di sini ya. Ini adalah daftar layout yang siap dicetak, yang default itu ada dalam file ini ya, dalam yang file yang terbuka. Oke, kita cek di sini ada 9 ya. Kita bahas satu-satu. Sheet list ini adalah
nama sheet atau nama layout, kumpulan layout yang sudah di save ya. Kita belum pernah nge-save, makanya tidak ada ya. Kalau sobat udah ngatur layout sini, listnya udah kita atur, kemudian biar besok-besok nggak ngatur-ngatur lagi ya, kalau kita mau pakai berulang kali, kita bisa save ya di sini. Publish to, nah defaultnya kita bisa pilih ya. Ini ada 3 macam yang disediakan format filenya. Ini ada DWF, DWFX. Ini adalah produk dari Autodesk ya. Kalau nggak salah drawing web format ya. Itu khusus engineering, spesifik untuk engineering ya. DWF itu datanya itu memang lebih akurat ya, cuman lebih spesifik, buka filenya itu khusus ya, ada program khusus untuk pembukanya. Nah sementara PDF itu lebih general ya, bukan hanya untuk gambar AutoCAD tapi untuk semua dokumen ya, untuk Word, Excel dan sebagainya. Saya biasanya sih kalau untuk kirim-kirim lampiran ya, layout dan presentasi cukup PDF ya. Lalu di sini plus itu adalah untuk menambahkan daftar layout yang akan dicetak di sini, harus masuk dalam daftar di sini ya. Kemudian kalau minus itu untuk remove ya, menghapus daftar layout yang ada di sini ya. Di sini kita lihat ya, yang ikonnya seperti ini itu layout semua ya. Nah sementara yang ini adalah model space. Jadi kalau ini kita cantumkan juga di sini, maka model space ini akan ikut dicetak ya. Nah kebetulan sekarang saya nggak mau cetak itu, biasanya memang yang saya kirim ya, yang kita kirim itu adalah hanya layout yang memang sudah diatur page setupnya ya. Jadi kalau ini kita mau remove, klik dulu, select di sini, ambil tanda minus ini. Oke, ya ini adalah informasi dari layout yang kita select ya, misalnya ini kita select. Nah ini informasinya dari sini. Lalu ini publish option ya. Nah ini lokasinya adalah folder untuk tempat penyimpanan PDF ya yang akan kita buat. Oke, kemudian di sini prompt for name-nya kalau kita aktifkan nanti dia akan tanya nama filenya itu apa gitu. Tapi kalau kita mau tentukan sekarang juga boleh. Klik di sini, masukin nama file yang kita inginkan ya. Oke, kita matiin aja biar dia tanya lagi nanti. Multi sheet file dalam keadaan aktif, maka semua layout ini akan disimpan dalam satu file ya, digabungkan ya, satu file PDF terdiri dari 9 halaman. Tapi kalau kita ini matikan, maka 9 layout ini akan disimpan masing-masing ya dalam file PDF yang terpisah ya, jadi dalam jadi 9 file ya. Ya tentu kalau saya biasanya ini aktif ya, jadi satu file yang terdiri dari 9 halaman. Oke, nah ini resolusinya nggak usah kita otak-atik. Ini match controlnya, bagaimana cara publish ini memperlakukan garis yang overlap ya, apakah akan saling meniban ataukah di merge ya, menjadikan objek yang sama, gabung. Oke, ini sih nggak masalah. Ini data yang akan disimpan nanti dalam PDF-nya itu termasuk layer atau enggak ya. Ya kalau biasanya sih kalau namanya udah jadi PDF, orang yang baca itu entah bos entah kolega itu nggak perlu lagi ya, nggak peduli soal layer ya. Biasanya saya matikan karena dia akan mengkonsumsi file ya, cukup signifikan ya. Include hyperlink juga nggak perlu ya, kalau udah kita kirim ke kolega mereka mah nggak mau tahu ya masalah hyperlink, masalah layer ya. Yang penting desain kita terbaca oleh mereka gitu, yang penting gambarnya itu sendiri ya. Oke, ini kita matikan. Ini juga bookmark nggak perlu, ini capture. Nah kalau ini baru kadang-kadang saya perlukan ya, karena kalau kita kirim ke untuk kolega ya, mereka suka ngasih tambahan komen. Nah komen itu ngasih teks itu biasanya fontnya sama dengan font di AutoCAD ya, mereka maunya gitu ya biar rapi. Oke, ini nggak apa-apa. Jadi informasi tentang font di AutoCAD itu akan tercantum ya di PDF-nya itu. Nah, udah ya, oke. Nah itu adalah publish option. Kemudian, nah ini include plot stamp kalau kita aktifkan, artinya data-data ini akan dimasukkan ya ke dalam lembar kertas ya, lembar kerja hasil cetakan itu ya. Sobat bisa lihat ini datanya yang akan tercantum ya, tertera dalam kertas kerjanya. Ini saya biasanya sih nggak
nggak cetak gitu-gituan ya. Publishing background ini kalau kita aktifkan, maka saat proses pencetakan ke PDF itu, saat publishing itu ya, itu kita bisa bekerja ya dengan AutoCAD. Jadi sambil nunggu proses percetakan selesai, kita bisa ngerjain yang lainnya di AutoCAD ya. Tapi kalau ini kita matikan, maka kita nggak bisa ngutak-atik AutoCAD selama proses publishing berlangsung ya. Biasanya kalau saya kita aktifkan ya, karena saya bisa kerjaan yang lain. Ya sering juga saya matikan ya, artinya biarkan dia bekerja tanpa saya otak-atik ya, tanpa saya ganggu proses penyimpanan tersebut. Nah tapi setelah selesai ini kita mau tampilkan nggak hasil print out-nya itu, hasil publishing-nya itu ya dalam PDF viewer ya. Oleh PDF viewer-nya itu akan ditampilkan. Dengan catatan kita harus punya program PDF viewer. Ya sobat bisa mendapatkannya di internet ya. Banyak itu yang situs-situs yang menyediakan PDF viewer download gratis ya. Kalau sudah, kita langsung klik publish. Ketik namanya. Ya saya masukin di sini aja. Publishing tutorial PDF. Ambil do you want to save the current list of sheet? Nah kalau saya sih nggak perlu ya untuk menyimpan list ini ya ke dalam satu file khusus ya. Nanti kalau nggak salah namanya DSD. Oke, no, saya nggak ada penyimpan. Nah kita tunggu proses penyimpanan ini selesai ya, satu persatu ya, 4, 5, sampai 9. Karena ini kita aktifkan tadi, kita matikan ya, makanya kita harus nunggu. Kita nggak bisa ngotak-ngatik di AutoCAD selama proses ini belum selesai. Nah jadi deh selesai. Nah tampil kan sekarang ya, inilah hasil dari publish ya, udah langsung dia atur tuh rapi ya, dengan setting kertas yang tadi udah kita set ya, udah kita copy masing-masingnya ini semua ya. Udah cukup simpel ya, nggak nyampe 5 menit. Saya ngomong yang lebih dari 5 menit ya, tapi prosesnya sendiri nggak nyampe 5 menit ya. Oke, dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.